Halo Sobat Budaya, jumpa lagi di channel Solo Epic. Kali ini saya akan mengisahkan tentang misteri di balik terbunuhnya Prabu Jayanegara. Namun sebelumnya, bagi sobat yang belum subscribe, mohon tolong untuk subscribe, like, dan komen sebagai bentuk dukungan untuk perkembangan channel ini ke depannya. Terima kasih. Salam budaya. Menurut para raton, nama Jayanegara sebelum naik tahta adalah Kologemet. Jayanegara menggantikan tahta ayahnya Kartarajasa sebagai Raja Majapahit pada 1309. Jayanegara anak Kertarajasa dari pernikahannya dengan Dara Petak, seorang putri asal Melayu atau Sumatera. Negara Kertagama menyebutkan Jayanegara diangkat sebagai Yuwaraja atau Raja Muda di Kadiri atau Daha pada tahun 1295. Nama Jayanegara juga muncul dalam prasasti Pananggungan tahun 1296 sebagai putra mahkota. Mengingat Raden Wijaya menikahi Dara Petak pada tahun 1293, maka Jayanegara dapat dipastikan masih sangat kecil ketika diangkat sebagai Raja Muda. Tentu saja pemerintahannya diwakili oleh Lembu Sora yang disebutkan dalam prasasti Pananggungan menjabat sebagai Patih Daha. Nama Dara Petak tidak dijumpai dalam negara Kertagama dan prasasti-prasasti peninggalan Majapahit. Menurut negara Kertagama, Raden Wijaya bukan hanya menikahi 2, tetapi 4 orang putri Kertanegara, yaitu Tribhuwana Neswari, Narendra Duhita, Jayendra Dewi, dan Gayatri. Sedangkan Jayanegara dilahirkan dari istri yang bernama Indreswari. Hal ini menimbulkan dugaan kalau Indreswari adalah nama lain Dara Petak. Masa kekuasaan Jayanegara diwarnai dengan banyak pemberontakan disebabkan oleh ketidakpuasan atas kebijakan raja sebelumnya yang memberi kedudukan tidak setimbang dengan jasa yang telah diberikan kepada Raden Wijaya atau Kertarajasa saat memerintah Majapahit. Seperti dikisahkan ketika Raden Wijaya menobatkan diri sebagai Raja Majapahit, kemudian melantik para pendukungnya menduduki jabatan Dharma Putra. Dharma Putra beranggotakan 7 orang, antara lain Rakuti, Rasemi, Ratanca, Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, dan Rapangsa. Tidak diketahui dengan pasti apa tugas dan wewenang Dharma Putra. Para raton hanya menyebutkan bahwa para Dharma Putra disebut sebagai pengalasan Winih Suka, yang artinya pegawai istimewa yang disayangi raja. Jayanegara juga dianggap sebagai raja yang lemah namun suka main perempuan. Jayanegara dinobatkan sebagai raja belum mempunyai istri. Pemberontakan-pemberontakan yang terjadi antara lain: 1. Pemberontakan Ronggolawe tahun 1309 disebabkan karena Ronggolawe sangat kecewa tidak mendapat kedudukan patih di istana Majapahit. Dia hanya diberi kedudukan yang lebih rendah
yaitu sebagai penguasa wilayah. Pemberontakannya dapat segera dipadamkan. Pemberontakan Lembu Suro tahun 1311 disebabkan oleh karena mendapat hasutan dari seorang pejabat Majapahit yang bernama Mahapati. Mahapati sebenarnya juga musuh dalam selimut bagi Raja Jayanegara yang selalu membuat intrik dan konspirasi dalam istana. Pemberontakan Lembu Sora dapat digagalkan pihak istana. Pemberontakan Nambi tahun 1316 disebabkan karena menuruti ambisi ayahnya, Arya Wiraraja, agar Nambi menjadi raja. Sehingga meskipun Nambi sudah diberi kedudukan yang tinggi sebagai patih istana, tetap saja ia memberontak. Dia bersama ayahnya sempat membuat pertahanan di Pajaraan, tetapi akhirnya dapat dihancurkan juga. Pemberontakan Kuti tahun 1319. Pemberontakan Kuti dianggap paling berbahaya karena dapat menduduki istana kerajaan, sehingga Raja Jayanegara terpaksa meninggalkan istana. Oleh para bayangkari kerajaan di bawah pimpinan Gajah Mada, raja disembunyikan di tempat yang sangat dirahasiakan, yaitu di desa Bedander. Atas inisiatif dan usaha dari Gajah Mada, maka akhirnya pihak kerajaan dapat menyusun kekuatan dan merebut kembali istana. Berakhir dengan Raja Jayanegara dapat kembali lagi ke istana. Pada tahun 1328, 9 tahun setelah pemberontakan Kuti, Jayanegara mati terbunuh di tangan Tanca, seorang anggota Dharmaputra. Cerita pembunuhan itu bermula saat Tanca yang juga seorang tabib diminta mengoperasi bisul yang diderita Jayanegara. Dalam operasi bisul yang ketiga kalinya itu, Tanca menikam Jayanegara di tempat tidurnya. Gajah Mada yang menunggu di samping raja segera bangkit menusuk Tanca dan mati seketika itu juga. Namun peristiwa pembunuhan itu masih diliputi misteri. Ada beberapa versi sejarah tentang siapa sang pembunuh dan apa motifnya. Versi pertama dari Slamet Mulyana dalam tafsir sejarah negara Kertagama menyebutkan bahwa Jayanegara dilanda rasa takut kehilangan tahtanya, sehingga ia pun melarang kedua adiknya, yaitu Dyah Gitarja atau Tribuana Tunggadewi dan Dyah Wiyat atau Raja Dewi Maharajasa menikah karena khawatir iparnya bisa menjadi saingan. Bahkan muncul desas-desus kalau kedua putri yang lahir dari Gayatri itu hendak dinikahi oleh Jayanegara sendiri. Desas-desus itu disampaikan Ratanca kepada Gajah Mada yang saat itu sudah menjadi seorang kepercayaan. Ratanca juga menceritakan tentang istrinya yang diganggu oleh Jayanegara. Namun Gajah Mada seolah tidak peduli pada laporan tersebut dan tidak mengambil tindakan apa-apa. Tanca pun menunggu kesempatan yang baik. Kebetulan Raja Jayanegara yang menderita bisul menghendaki pembedahan kepadanya. Kesempatan itu digunakan Tanca sebagai jalan untuk membunuhnya di tempat tidur. Versi lainnya menurut N.J. Krom, dalam tradisi Bali disebutkan bahwa justru Gajah Mada yang menjadi otak pembunuhan tersebut. Konon isu Raja Jayanegara mencabuli istri Ratanca adalah siasat dari Gajah Mada, dan Ratanca hanya diperalat oleh Gajah Mada untuk membunuh Jayanegara.
Versi terakhir diutarakan oleh Muhammad Yamin dalam Gajah Mada Pahlawan Persatuan Nusantara, menyebut bahwa Tanca terus-menerus merasa tak senang pada raja atas kejadian yang menimpa Kuti, kawan Tanca sesama Dharma Putra. Dia menulis bahwa awal sengketa berasal dari mulut seorang perempuan, yaitu istri Dharma Putra, Ratanca. Dia mengatakan mendapat gangguan dari Sang Prabu. Kabar angin menimbulkan kegemparan dalam keraton dan di pusat pemerintahan. Gajah Mada kemudian memeriksa Tanca. Namun waktu pemeriksaan berjalan, Jayanegara sakit dan minta Tanca membedah bisulnya. Kesempatan itu digunakan Tanca untuk menuntaskan dendamnya membunuh raja. Kemudian saat itu juga Gajah Mada membunuh Tanca di sisi pembaringan.